Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Bapak Dr. Nairobi akan kita lanjutkan. Bang Nay, ini kan salah satu kendala juga dalam situasi krisis ini. Bagaimana sih dengan injeksi modal bagi UMKM? Kemana UMKM ini bisa pinjam modal dengan persyaratan yang tidak terlalu memberatkan? Ya, saya kemarin membaca sebuah berita bahwa pemerintah itu menyiapkan tambahan modal bagi UMKM melalui kredit usaha rakyat itu. Jadi ada kemudahan bagi masyarakat, bagi pengusaha untuk memanfaatkan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk program-program subsidi sebenarnya itu yang diberikan kepada masyarakat. Nah, program-program ini tentu saja ya perlu adanya kontrol ya. Jangan sampai kemudian program-program yang diberikan kepada rakyat itu munculnya hanya kepada sekelompok orang saja yang itu-itu saja gitu. Nah, ini bantuan yang harus merata, harus sampai kepada pihak-pihak yang memerlukan. Banyak sekali program itu yang dikeluarkan oleh beberapa bank yang memberikan tingkat bunga yang sangat kompetitif, yang sangat murah, dan mungkin bagi perbankan adalah ini harus disampaikan secara cepat dan secara lugas kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan pinjaman. Karena memang sekarang ini banyak pinjaman-pinjaman yang dalam bentuk digital yang berbahaya karena pinjamannya kelihatannya mudah, tapi kemudian ketika terjerat dalam masalah itu, masalahnya lebih rumit lagi. Hati-hati saja bagi pengusaha-pengusaha yang usaha kecil ingin mendapatkan dana-dana murah dengan cepat seperti itu. Dan masalah lain adalah, pinjaman online itu ya. Nah, untuk dari sisi masyarakat yang lain, bagaimana mereka melakukan investasi, ya tentu saja ini dalam kondisi seperti ini memang masalah, karena tidak mungkin beberapa orang bisa memberikan pinjaman kepada pihak lain, karena mereka juga dalam kondisi yang agak sulit ini. Disinilah peran dari pemerintah untuk mensupport, membantu dari UMKM dalam rangka permodalan. Kira-kira ini bansos UMKM 1.200.000 ini sekedar untuk safety net atau seperti apa, Bang Nay? Ya, saya pikir kalau cukupnya pasti enggak, Mas. Ini hanya sekedar safety net ya, jaring pengaman sosial saja untuk menyelamatkan agar semua orang masih bisa melakukan, tidak menurunkan secara drastis daya belinya gitu. Kalau daya beli ini masih terserap di pasar, maka aktivitas ekonomi masih bisa berjalan. Jadi kalau dikatakan cukup pasti enggak lah, orang kondisi darurat kan. Kadang-kala juga ketika kita misalkan kena bencana besar itu kita juga dikasih orang barang bekas saja udah syukurnya terima kasih gitu. Nah, saya pikir ya memang sulit ya Mas ya, dalam seperti ini kan manusia macam-macam gitu kan. Ada yang merasa dikasih segitu masih kurang, ada yang merasa sudah cukup gitu. Tapi ya inilah kemampuan pemerintah. Kita harus pahami bahwa pemerintah sekarang ini kan sudah ya banyak masalah ya. Kemarin sudah mengeluarkan hampir 700 triliun, kemudian ini ditambah lagi sekitar 300-an triliun. Ini kan membutuhkan dana yang cukup besar dan kita tidak bisa ngutang dari luar karena posisi mereka juga sama, sedang dalam kondisi yang repot juga gitu. Tetapi kalau menurut saya ini walaupun belum terasa baik, tapi ya sudah cukup lah. Tinggal bagaimana kontrol dari pihak-pihak yang berwenang terhadap saluran dana-dana ini. Apakah dana ini memang tepat sasaran atau disalah tepatkan sasaran gitu. Beda ya Mas ya? Tepat sasaran atau disalah tepatkan sasaran. Disalah tepatkan sasaran. Jadi dari 3 variabel tadi bisa disimpulkan mungkin Bang, kalau dari 3 variabel penting, modal, tenaga kerja, dan pemasaran,
baiknya semua UMKM itu sekarang ini fokus ke pemasaran ya? Ya, sekarang ini bagaimana mereka masih bisa berproduksi, kemudian mereka berusaha untuk mencari pasar-pasar, mencari celah-celah pasar baru. Karena ini kan sebenarnya pendek sih Mas. Ini mungkin sebulan 2 bulan ini yang benar-benar sulit. Nah setelah itu kan kalau kita selesai vaksinisasi, makanya saya berharap betul bahwa karena vaksinisasi ini disebut sebagai changer, game changer ya, semacam menjadi game changer atau terobosan agar kita mudah selamat gitu loh. Kalau kita gagal di vaksinisasi ini, kita akan dampaknya lebih parah. Saya kemarin terenyuh gitu ngelihat bagaimana Amerika dia sudah lepas ini. Kami sudah tidak butuh ini lagi. Kami sudah berhasil melakukan vaksinasi seluruh rakyat sehingga mereka bisa mulai melakukan aktivitas ekonomi secara baik. Nah, itu yang harus kita tiru. Apapun omongan masyarakat, pemerintah yang harus menekan secara cepat, mari vaksinisasi itu dilakukan secara baik. Itu kan hanya butuh 70%. Mungkin hanya 60% sudah cukup berhasil karena yang banyak beraktivitas itu kan di perkotaan. Kalau ini bisa kita sukseskan, maka ya benar-benar kita bisa mengikuti Amerika, bisa mengikuti Singapura, bisa mengikuti negara-negara lain yang mereka sekarang sedang tumbuh. Jangan sampai mereka sudah tumbuh bagus, kemudian kita masih terseok-seok di bawah, karena kita masih percaya bahwa COVID tidak ada, vaksinisasi itu hanyalah bualan semata. Jadi ini yang harus kita lakukan. Pemerintah harus bekerja keras, rakyat harus bekerja keras, tokoh-tokoh masyarakat harus meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah game changer yang terbaik yang harus dilakukan oleh kita semua agar kita bisa lepas dari masalah COVID-19 ini. Jadi lupakan perdebatan tentang vaksin, kira-kira Bang ya? Kan banyak nih perdebatan dan memang kita juga berharap Lampung juga bisa mempercepat vaksinasi karena sampai hari ini itu baru 9,8% yang divaksin dari target yang ditetapkan. Masih 34 ya Mas ya? 9,8. 9,8 ya. Ya, tapi untuk Indonesia itu 34%, artinya sudah mulai bergerak cepat gitu. Baik Bang Nay, kemudian untuk dukungan dari pemerintah, terutama KRIS ya dari Bank Indonesia ini dan perbankan seperti apa sekarang ini? Ya, jadi BI itu mengenalkan KRIS ini dalam rangka mengefisienkan transaksi. Jadi kita menggunakan sistem transaksi menggunakan digital, di mana kita hanya melakukan scan terhadap suatu produk, kemudian terhadap harga, kemudian semua harga dan sebagainya kita tinggal oke saja, sudah terbayar. Artinya ini yang tadi yang ditanyakan oleh Mas Wid, bagaimana kita membuat agar produksi kita tidak bisa berjalan dengan baik karena kondisi COVID, tapi pemasaran transaksinya bisa kita lakukan secara cepat. Yang pada akhirnya ya mungkin hampir sama atau kurang sedikit lah dari kondisi ketika kita belum mengalami COVID yang darurat kemarin, PPKM darurat dan PPKM level 4 ini. Jadi KRIS itu sarana untuk melakukan transaksi dengan lebih efisien dan mudah untuk dilakukan oleh siapapun yang punya HP ya, HP Android atau HP yang lainnya. Baik, Bang Nairobi atas penjelasannya, terima kasih. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Tetap saksikan program Ekonomi Corner pekan depan di Metro TV Lampung. Program ini didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Salam sehat, tetap patuhi protokol 5M, dan mari kita ikuti program vaksinasi. Terima kasih.